Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Fadli Roza SHMH. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Geraha Kirana Medan dengan NUPTK 65397659200043. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Hukum Acara Peradilan Agama dengan bobot 2 SKS yang dipelajari di semester ganjil. Dalam proses pembelajaran saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Instruction Assessment. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama yaitu: pertama, mampu menggunakan pola pikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam menganalisis suatu perkara perdata, atau garis tutup kurung H muka kurung. Mampu bekerja secara mandiri maupun bekerja sama dalam teamwork atau kelompok untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab. 3. Memiliki karakter dan sikap yang berjiwa kewirausahaan, berkebangsaan, berdemokrasi, menghormati hak asasi manusia, toleran, taat hukum, dengan menjunjung etika profesi untuk dapat mengembangkan kepribadian dalam berkarir, menunjang pembelajaran sepanjang hayat dalam berkehidupan di masyarakat. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang teori-teori hukum perdata dan hukum acara perdata. 2. Mahasiswa mampu menganalisis suatu perkara perdata. 3. Mahasiswa mampu membuat dokumen-dokumen dalam suatu perkara perdata. 4. Mahasiswa mampu mempresentasikan dokumen-dokumen dalam suatu perkara perdata. 5. Mahasiswa mampu melakukan tugas dengan teamwork atau kelompok dalam mempresentasikan dokumen-dokumen hukum pada suatu kegiatan peradilan agama. 6. Mahasiswa memiliki karakter dan sikap yang sesuai, berjiwa kewirausahaan, berkebangsaan, berdemokrasi, menghormati hak asasi manusia, toleran, taat hukum, dengan menjunjung etika profesi untuk dapat mengembangkan kepribadian dalam berkarir, menunjang pembelajaran sepanjang hayat, dan berkehidupan di masyarakat. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk topik pembelajaran dan tugas, agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis, dan presentasi. Itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook, diantaranya buku karangan Donald Albert Rumukoi dan Frans Maramis tahun 2014, Pengantar Ilmu Hukum, dan Dr. W. Retno Wulandari SHMH, Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia. Kemudian
media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Lalu yang berikutnya menerapkan strategi lainnya, yaitu case method and collaborate learning, memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Selanjutnya, dalam perkuliahan saya juga menggunakan saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian semester 20%, ujian tengah semester 20%, tugas 30%, kehadiran 10%, keaktifan mahasiswa 20%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa mata kuliah kita? Hukum, ya, hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama, ya. Saya absen ya. Kemudian Asen. Ade. Namamu Asen aja? Asen Jalan, Pak. Oh, berarti kurang nanti di apa ya, suruh prodi ya. Nah. Kemudian Khairiyah Putri Siregar. Sebelum kita mulai mata kuliah kita supaya lancar ya, marilah kita berdoa yang saya pimpin dengan cara Islam bagi yang saudara-saudara saya yang non-muslim bisa menyesuaikannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amalan solihan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita seperti biasa, yaitu mata kuliah kita Hukum Acara Perdata ya. Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa hukum acara perdata ada namanya hukum perdata dan ada juga hukum acara perdata. Siapa yang bisa membedakan ini? Nah, coba angkat tangannya. Apa itu hukum acara perdata? Apa hukum perdata? Atau bisa kasih contohnya? Nah, silakan, Asen. Mungkin saya sekali lagi menjawab. Menurut saya kalau hukum perdata itu adalah hukum materi yang dimana di situ mencakup atau termasuk di dalam seperti perjanjian, seperti utang piutang. Nah, sedangkan hukum acara perdata adalah hukum formil yang dimana itu serangkaian aturan yang menganut dan untuk menegakkan hukum materi tadi. Ya. Hukum acara itu digunakan untuk menegakkan hukum materi, dan di situ terdapat beberapa rangkaian, yaitu yang dimana pada saat terjadi suatu sengketa maka masuk ke dalam hukum acara, mulai dari persidangan, habis itu pembacaan putusan dan eksekusi. Ya. Jadi ingin saya terangkan sekali lagi ya, bahwa hukum perdata itu kalau kita bicara
atau ingin memahami hukum acara perdata, tentu kita harus paham juga hukum perdata, ya, karena itu dua mata seperti apa, pasangan, ya. Jadi misalnya contoh, setiap orang yang dirugikan oleh seseorang, dan itu maka dia berhak untuk menuntut kerugiannya. Misalnya contoh, si A mempunyai tanah, kemudian diserobot oleh si B. Nah, ini diatur dalam KUH Perdata, ya, dalam KUH Perdata. Tapi bagaimana untuk menyelesaikan ini? Bagaimana cara untuk si A ini mendapatkan ganti rugi, mendapatkan keadilan, mendapatkan kepastian hukum? Maka itu diatur dalam hukum acara perdata. Jadi serangkaian aturan, apakah itu untuk mengajukan gugatan ataupun permohonan atau segala yang berkaitan dengan hukum acara perdata, sehingga orang-orang yang mencari keadilan itu mendapatkan kepastian hukum. Nah, itu semua diatur dalam hukum acara perdata. Atau ada yang lain dengan bahasa lain? Nah, silakan. Hukum acara perdata itu adalah tata cara berproses berperkara di pengadilan melalui perdata. Nah, hukum perdata sendiri itu adalah aturan yang dimana berdasarkan kebiasaan itu sendiri, Pak, terkait dengan perikatan, perorangan, ataupun yang lain-lain. Ya. Oke. Jadi hukum acara perdata itu luas, ya. Ya, pada dasarnya luas hukum acara perdata. Maka setiap hukum acara itu ada pengadilan masing-masing, sistem peradilannya, ya. Nah, ada namanya sistem peradilan agama yang berlaku juga hukum acara perdata, kecuali ditentukan lain oleh aturan-aturan yang berlaku di peradilan agama itu. Nah, jadi ada istilah namanya kewenangan dalam hukum acara perdata, itu ada namanya kewenangan pengadilan mengadili, ya kan? Atau kita sebut dengan kompetensi absolut dan relatif. Ya, paham ya? Siapa yang tahu itu apa kompetensi absolut dan relatif? Saya, Pak. Ya, atau yang lain nggak ada? Saya kira udah belajar kan? Nah, apa itu kompetensi absolut dan relatif? Atau Asen, silakan. Menurut saya kompetensi absolut itu, Pak, adalah kewenangan untuk mengadili, yang dimana di situ dilihat pengadilan apa yang bisa mengadili sengketa tersebut. Di dalam di dalam hukum Indonesia dikenal ada 4 pengadilan yang memiliki kewenangan absolut, baik itu pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer. Sedangkan kompetensi relatif adalah di situ kita melihat pengadilan mana yang berwenang mengadili, bukan pengadilan apa, tetapi di mana pengadilannya, apakah di contohnya di pengadilan negeri Medan, pengadilan negeri Jakarta, ataupun pengadilan negeri Minjai misalnya, begitu, Pak. Ya, terima kasih. Ada spidol Glenn. Ada spidol Glenn. Saya biasa pakai spidol. Saya pakai spidol ya. Ada biasanya hukum acara perdata itu, ya kan, berlaku di pengadilan negeri atau peradilan umum dan pengadilan agama, ya kan. Kalau ada namanya hukum acara peradilan itu khusus tuh, ya. Pertama, ini ada peradilan umum.
ada namanya peradilan agama, ya kan? Peradilan umum itu pengadilan tingkat pertama, ya kan? PN namanya, pengadilan tingkat pertama. Ada namanya pengadilan tingkat banding, nah, namanya PT, pengadilan tinggi. Kalau di Medan apa namanya PT-nya? Apa? Pengadilan tinggi Medan. Ya, dia nggak pakai Sumatera Utara ya, tetap dia pakai Medan. Pengadilan negerinya apa? Pengadilan negeri kita apa namanya? Medan. Nah, ini namanya pengadilan tingkat pertama. Ini namanya pengadilan tingkat banding. Ada namanya Mahkamah Agung. Ini pengadilan apa namanya? Iya, tingkat kasasi, ya. Sama juga, ini pun gitu. Ada pengadilan tingkat pertama. Apa namanya? Agama. Kalau di negara, di kota kita apa namanya? Pengadilan agama? Nggak ada negerinya. Ya, nah, Medan ya. Ini tingkat pertama namanya. Yang ada lagi PT, Pengadilan Tinggi Agama. Nah, kalau tempat kita Medan, tetap nggak ada juga Sumatera Utara ya. Ini tingkat banding. Namanya tingkat banding. Kalau orang udah bilang pengadilan mana? Tingkat banding. Oh, berarti pengadilan tinggi. Apakah dia di PTA, apakah di PT, apakah di Petun? Nah, kalau dia bilang pengadilan tingkat banding berarti pengadilan tingginya. Kemudian ada namanya Mahkamah Agung ya, tingkat kasasi. Kasasi. Di sini hukum acara perdata itu berlaku di sini. Ya. Acara perdata. Mulai dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi. Kalau di sini sama, hukum acara perdatanya pun sama diatur. Tapi sepanjang ditentukan lain oleh hukum acara peradilan agama, maka biasanya berbeda. Walaupun di sini masih berlaku hukum acara perdata, tapi istilahnya di sini hukum acara apa namanya? Peradilan peradilan agama ya. Dasar hukumnya HIR masih ada, RBG masih ada, ini pun juga HIR masih ada, RBG masih ada. Tapi yang ditentukan lain biasanya beda, ya kan? Di dalam peradilan umum ini sama dengan peradilan agama, ada namanya kompetensi absolut. Kompetensi absolut, kewenangan pengadilan mengadili. Absolut, pertama absolut. Misalnya saya contoh, saya punya tanah seluas 5 hektar, ya kan? Tanah saya di wilayah Kota Medan, tiba-tiba diserobot, digarap oleh ASN. Saya dirugikan nggak? Kemudian saya mau menggugat si ASN. Kemana gugatannya? Ke peradilan umum apa ke peradilan agama? Peradilan umum. Kenapa ke peradilan umum? Karena yang punya kewenangan untuk mengadili dia absolut, jadi tidak bisa diganggu juga, yaitu peradilan umum. Iya, ke pengadilan umum. Tahu dari mana kita? Oh, ini kalau kasus tanah nih, kemari gugatnya. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Iya, umum. Tahu dari mana? Kalau perkara tanah harus kemari. Nggak kemari. Itu tahu dari mana? Dari? Kita lihat dari sengketanya, Pak. Iya, sengketanya sengketa tanah. Kok bisa digugatnya kok ke pengadilan negeri, peradilan umum? Tahu dari mana?
Tahu dari undang-undang, ya. Undang-undang mengkapling dalam KUH Perdata, Perdata dikapling. Perkara apa aja yang berwenang peradilan umum, perkara ini. Termasuklah perkara sengketa tanah. Jadi nggak bisa sembarangan, ya. Bukan mentang-mentang, oh peradilan umum, oh ini perkaranya umum, kita masukkan umum. Enggak. Dia ada aturannya. Dalam KUH Perdata ada aturannya. Ingkar janji, perbuatan melawan hukum, termasuk apa lagi? Minta ganti rugi, kan gitu kan? Kelalaian pemerintah, kelalaian orang sehingga merugikan kita, kan gitu. Dia bisa masuk ke ranah peradilan umum itu bukan karena suka-suka kita, enggak. Tapi memang sudah ada aturannya, dikapling dia. Oh kalau ini di sini, kalau ini di sini. Itu yang disebut dengan absolut, ya kan? Sudah diatur. Begitu juga. Ini saya kasih contoh lagi, misalnya non-muslim, seorang suami menggugat istrinya yang non-muslim. Kemana gugatannya? Di peradilan umum. Peradilan umum, ya, gugatan cerai bagi non muslim. Cerai. Kenapa dimasukkan kemari? Sesuai undang-undang. Ya, karena dalam KUH Perdata memang ini kewenangannya, ya. Sekarang saya mau tanya, seorang suami muslim ingin menggugat cerai istrinya yang muslim juga, kemana gugatannya? Ke pengadilan agama, ya. Itu namanya kompetensi absolut. Gugatan cerai juga di sini bisa, tapi bagi muslim. Nah, itu absolut, ya. Bisa nggak ini kemari? Nggak bisa. Apa akibatnya kalau dimasukkan gugatan kemari ke peradilan umum, ke pengadilan negeri? Ya, nggak diterima. NO namanya, ya. Jadi misalnya suami yang menggugat kemana tadi? Pengadilan agama Lubuk Pakam, nggak ada Deli Serdang, ya. Kalau istrinya yang menggugat kemana? Tetap di Lubuk Pakam. Itu namanya kompetensi relatif, ya. Kompetensi relatif. Kompetensi absolut di mana wilayahnya? Pengadilan agama. Pengadilan agama mana? Misalnya Lubuk Pakam, itu disebut dengan kompetensi relatif, ya kan? Sekarang ini agak berbeda ini di peradilan umum. Ini supaya gampang kita contohkan perkara cerai aja. Si A Nasrani, ya kan? Si B istrinya Nasrani juga. Ini nggak ada syarat 6 bulan, nggak ada, nggak cocok orang ini. Tiba-tiba si si B lah kita bilang, istrinya ingin menggugat suaminya. Kemana gugatannya? Pengadilan mana? Ke pengadilan negeri, ya. Pengadilan negeri. Katakanlah istrinya ini pindah ke Binjai. Udah nggak satu rumah juga. Si suaminya masih di Medan, ya, masih di Medan. Yang menggugat si istri, ya. Tadi kan ke pengadilan negeri. Itu absolut namanya, kompetensi absolut. Sekarang saya tanya, kemana si istri menggugat si suami ini? Pengadilan negeri mana? Ya, pengadilan negeri Medan, ya. Beda dengan yang pengadilan agama. Pengadilan agama apapun ceritanya tetap di tempat pengadilan wilayah hukum si istri
berdomisili atau berkediaman. Kenapa? Apa filosofinya? Karena hukum dalam peradilan agama itu mereka melindungi. Iya, lebih melindungi hak wanita. Maka tetap di tempat kediaman di pengadilan di mana istri berada, kan gitu. Filosofinya adalah melindungi seorang wanita. Karena memang pengadilan agama itu 1986. Nah, 1986 undang-undangnya. Kalau hukum acara perdata dari zaman Belanda, ya, walaupun ada dinamika hukum, akhirnya ada peraturan-peraturan baru. Jadi berbeda, ya. Sampai sini kira-kira paham, ya? Apa itu hukum acara, apa itu kewenangan pengadilan mengadili, apakah itu absolut, apakah itu relatif. Pada dasarnya sama. Pada dasarnya sama. Sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak, Nah, apa? saya mau bertanya. Tadi kan sesuai contoh kasus yang Iya. sudah Bapak berikan tadi tentang sengketa tanah. Ya, Biasanya kan kalau dia di peradilan perdata itu biasanya kalau sengketa tanah biasanya kita kenal dengan ketika sudah masuk dalam sengketa itu diletakkan sita konservatori atau Ya. konservatori Islam. ya, Bagaimana kalau misalnya sengketanya di ranah peradilan agama tentang contoh warisan, Ya. contoh warisannya berupa tanah. Ya. Apakah di situ bisa juga diletakkan sita konservatori? bisa. Nah, jadi setiap peradilan itu punya upaya paksa, ya kan, termasuk peradilan agama. Jadi namanya CB, konservatoire beslak, ya kan. Tujuannya apa? Supaya objek sengketa itu, tanah perkara itu tidak dialihkan oleh pihak lain kepada pihak lain, supaya tidak merugikan pihak penggugat di situ. Supaya gugatannya nggak sia-sia, maka perlu dilakukan namanya CB, konservatoire beslak. Tapi kalau dalam istilah harta bersama itu namanya sita marital. Sita marital istilahnya. Tapi hanya istilahnya yang beda. Pada dasarnya sama, konsekuensi hukumnya sama. Itu. Jadi menurut Asen ataupun siapa Sauri, apalah manfaat kita belajar hukum acara perdata ini? Nah, Menurut saya Pak, manfaat dari kita mempelajari hukum acara perdata ini kita bisa mengetahui bagaimana proses perkara di pengadilan ini, baik itu dari kompetensi absolutnya maupun relatifnya. Jadi kita lebih mudah baik di dalam melaporkan ataupun jadi bahan di persidangan. ya. Jadi mengetahui bagaimana proses mengajukan gugatan, ya kan? Mengajukan banding, kemudian bagaimana pembuktian, bagaimana kualitas bukti yang diakui secara hukum. Nah, itu memang harus kita tahu, ya, karena tujuannya diantaranya untuk bagaimana kita mendapatkan kepastian hukum, ya kan, sehingga hak-hak keperdataan kita tidak dilanggar oleh orang-orang lain atau oleh pihak lain, ya. Saya mau kasih tugas, ya, seperti biasa, ya, mewawancarai pengacara, ya. Pengacara nggak usah jauh-jauh, yang ada di Medan ini aja. Pengacara bagaimana kendala-kendala dia dalam menangani perkara di pengadilan, ya, apa aja kendalanya. Saya rasa ini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKTPT dalam memenuhi sertifikasi dosen tahun 2026. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.